Bullying memang adalah senjata tanpa peluru yang dampaknya luar biasa. Sebagai manusia-manusia Indonesia, mari kita hentikan bullying ini sebagai upaya kita untuk mengamalkan Pancasila. Keputusan Dr. Aulia Risma Lestari untuk mengakhiri hidupnya masih terus menjadi pembicaraan. Dugaan yang menguat adalah Dr. Aulia menjadi korban bullying dari seniornya. Isi diarinya yang beberapa waktu terakhir ini diungkapkan, memperlihatkan betapa beratnya penderitaan psikis yang dialaminya. Dalam diarinya, Dr. Aulia bahkan bertanya apakah Tuhan tahu kalau dia tersiksa, atau apakah Tuhan tahu kalau dia kesakitan. Karena dia berharap ada yang bisa menolongnya, namun nyatanya dia berkesimpulan bahwa tidak ada yang dapat menolongnya. Dr. Aulia bahkan berandai dia tahu seni kehidupan seperti apa yang mau dilihatnya sebelum dia menyatakan setuju untuk dilahirkan ataukah tidak. Dia kemudian meminta tempat untuk pulang dan memohon pengampunan dari Tuhan. Pernyataan-pernyataan ini adalah gambaran tekanan mental yang begitu berat. Beberapa hari kemarin saya juga diceritakan tentang seorang warga gereja yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi bullying atau tekanan-tekanan yang ada. Dia sudah pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sebelumnya, namun gagal. Sayangnya di kali ini, dia benar-benar pergi. Padahal kurang lebih sebulan lagi dia akan diwisuda sebagai seorang sarjana dari sebuah perguruan tinggi ternama di kota pendidikan ini. Bullying memang adalah senjata tanpa peluru yang dampaknya luar biasa. Bullying mungkin tidak merusak fisik, tetapi benar-benar merusak psikis atau mental seseorang. Bullying mungkin kadang berupa guyonan atau lelucon, tetapi tidak semua orang bisa tenang dan sungguh-sungguh tertawa menerimanya. Juga tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi bullying. Kadang orang yang menghadapi bullying mungkin terlihat tenang atau bahkan tersenyum. Tapi sebenarnya dia mungkin sedang menahan luka gores yang mulai muncul di dalam hatinya. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada, khususnya media-media sosial, sering dimanfaatkan oleh para pelaku bullying untuk melakukan kesenangan mereka membuli orang lain. Kalau dulu orang mungkin dibully hanya di sekolah saja atau di tempat kerja selama jam sekolah atau jam kerja, atau mungkin juga selama dalam permainan bersama di jam-jam permainan tersebut. Tetapi dengan adanya media sosial saat ini, bullying itu bisa berlangsung di luar jam sekolah atau di luar jam kerja atau juga di luar jam bermain bersama. Orang bisa menggunakan media sosial untuk melanjutkan tindakan bullying ini. Akibatnya, tekanan terhadap orang-orang yang dibully tidak pernah selesai atau berakhir. Mungkin selama 24 jam dia akan mengalami bullying. Untuk itu bullying memang harus dihentikan. Upaya menghentikan bullying ini harus dimulai dari rumah dan dilanjutkan di sekolah atau tempat pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Kita harus berkomitmen untuk menjadi pelindung untuk teman-teman atau rekan-rekan kita yang dibully. Jangan membiarkan orang lain memuaskan dirinya dengan membuli sesamanya. Kalau kita tidak bisa menghentikannya, laporkanlah kepada pihak yang lain yang bisa membantu kita menghentikan bullying ini. Hentikan bullying yang dilakukan oleh senior kepada junior. Hentikan bullying yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, yang berkuasa kepada yang tidak berkuasa. Mari kita bangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani, dan juga psikis. Lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan harus sungguh-sungguh peduli terhadap masalah bullying ini. Karena bullying juga sering terjadi di lingkungan pendidikan dan lingkungan keagamaan. Suarakan terus upaya melawan bullying ini dalam khotbah-khotbah di mimbar-mimbar agama kita atau di tempat-tempat ibadah kita. Sebagai manusia-manusia Indonesia, mari kita hentikan bullying ini sebagai upaya kita untuk mengamalkan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan tidak membuli sesama kita, berarti kita menunjukkan rasa kemanusiaan dan juga menghargai kemanusiaan orang lain. Begitu pula kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Indonesia yang beradab. Dengan tidak membuli sesama kita juga menunjukkan bahwa kita bersikap adil kepada sesama kita. Sebagaimana kita tidak ingin dibuli oleh orang lain, janganlah kita juga membuli orang lain. Itu yang namanya adil. Dikatakan bahwa ini adalah keadilan sosial karena kita menjadikan ini sebagai nilai sosial hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Jadi manusiakanlah orang lain sebagaimana kita juga ingin dimanusiakan. Bersikaplah adil kepada orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan dengan adil oleh orang lain. Ingatlah nasihat bijak tua yang hidup dalam semua agama dan kepercayaan. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.